Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memuna dan saya bersama teman saya yaitu Risa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis, yaitu untuk memenuhi mata kuliah hadis perbandingan agama yang mana kami dari kelas studi agama-agama semester 4 IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan satu hadis yang tentang menghormati keyakinan muslim. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati keyakinan muslim sebagaimana sabda Rasulullah. An Abi Juraij qala kana fi kitabin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kila ahlan nabiy wa man karama islami wa min yahudi wa nashiri fa innahu la yawala andayina wa alaihi jazayatin alal kam ahlam zaratu asya haro abda. Yang mana dari Ibnu Jurayj ia berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah setiap atau siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam maka tidak dihalangi untuk menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan jizyah kepada setiap orang yang berakal, laki-laki maupun perempuan yang sudah merdeka maupun budak. Ya, di sini disebutkan dari hadis Abdul Razak. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa Islam itu sangat menghormati keyakinan yang dianut oleh setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sebab untuk meyakini agama Islam itu atau meyakini agama Islam itu berkaitan dengan hati. Seperti seseorang tidak bisa didesak atau dipaksa untuk meyakini keimanan tertentu. Misalnya tidak bisa dipaksa orang untuk masuk agama kita pun tidak bisa memaksa orang, mendesak orang untuk agar orang tersebut bisa masuk ke agama Islam. Hanya saja kalau di negara Islam terdapat jumlah penduduk yang tidak memeluk, misalnya ada penduduk yang tidak memeluk agama Islam atau tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka itu diwajibkan membayar jizyah. Jizyah ini merupakan dana yang dibayarkan kepada pemerintahan Islam karena menjamin perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak mereka. Penetapan jizyah bukanlah untuk menundukkan kaum non muslim sebagai warga kelas dunia. Akan tetapi kedudukan mereka tetaplah sejajar dengan kaum muslim. Hak dan kewajiban mereka pun sama. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian lanjut untuk pemateri kedua, yaitu teman saya Risa. Langsung saja kita dengarkan pemateri yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu Barat dan toleransi. Sedikit menjelaskan tentang Barat toleransi, yaitu melihat kondisi di Indonesia yang terdiri dari aneka ragam suku, budaya, adat dan istiadat dan agama. Tidaklah mungkin bila tidak terjadi perbedaan, adanya perselisihan dan konflik merupakan hal yang rawan dalam hubungan agama maupun antar agama. Melihat hal itu, maka pemerintah melindungi umat beragama dan mengajukan untuk hidup rukun dan sesamanya. Untuk itulah sikap toleransi beragama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, istilah toleransi sebenarnya bukan merupakan istilah dan masalah baru. Karena sikap toleransi merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia yang menerima sebagai warisan leluhur.
bangsa Indonesia sendiri. Jadi toleransi menjadi keunggulan bukan merupakan sesuatu yang menuntut oleh situasi. Untuk menjaga dan melihara toleransi yang merupakan ciri kepribadian bangsa itu memerlukan sikap dalam menyeleksi pengaruh-pengaruh yang akan merusak kepribadian bangsa sendiri. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu toleransi berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan tasamuh, berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap atau sifat yang memegang berupa menghargai serta membolehkan sesuatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, maupun lainnya, berbeda dengan pendirian sendiri. Bisa dikatakan bahwa toleransi adalah hubungan sesama manusia dengan manusia atau berdampingan secara rukun dan menerima perbedaan yang lain dalam suatu kelompok. Selanjutnya di dalam Al-Quran Allah telah menganjurkan kepada umat manusia untuk mengakui sekaligus menghargai atas keragamaan dan perbedaan agama serta dialog antar umat beragama dengan didasari kelapangan dada. Selain itu dijelaskan pula bahwa agama tidak dapat dipaksakan kepada seseorang karena hal pasti akan bertentangan dengan firman manusia, yaitu dengan fitrah manusia itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minuna billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpanggang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat itu sudah jelas bahwa tidak ada paksaan untuk memilih suatu agama tertentu. Tetapi yang terjadi manusia selalu membuat kerusuhan atau konflik atau atas dasar agama. Dalam hal konflik agama dan dimaksudkan adalah konflik yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan agama-agama, lembaga ataupun umat, misalnya karena ketanggangan politik pada tingkat elit sangat tinggi, terjadi kerusuhan di masyarakat. Banyak gereja, masjid atau rumah ibadah lainnya dirusak, dibakar akibat terjadinya ketegangan di antara warga yang berbeda agama. Contohnya Situbondo, Ambon, Poso, dan daerah-daerah perusahaan yang lain. Konflik agama bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena faktor di luar agama, misalnya faktor sosial, ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, faktor politik. Agama dipakai sebagai dan legitimasi kekuasaan. Kedua, faktor dari dalam. Tak dapat disangkal bahwa agama-agama di dalam dirinya sendiri mengandung konflik. Contohnya, ada teks-teks kitab suci agama yang sering dijadikan kekuatan legitimasi untuk melakukan tidak antar umat beragama jika setiap pemeluk agama ingin hidup rukun dengan menerima perbedaan orang lain.
Setiap agama mengerjakan untuk hidup rukun dan saling menghargai. Perbedaan ada, tetapi pengalaman yang mereka lakukan justru fanatik pada agamanya masing-masing. Sekian dari saya. Bila kurang paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.